Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang checkcode pada aplikasi AppInfo. Jadi langsung saja, apa saja yang akan kita lakukan ya pada video ini. Yang pertama adalah mengenal bagian-bagian dari checkcode editor. Kemudian mengenal beberapa command ya, dan membuat formulir yang dapat menghitung usia. Oke. Checkcode ya, ada kalanya form yang kita buat ini memiliki beberapa kondisi khusus yang diberikan pada field tertentu. Jadi terkadang formulir yang kita buat dia mensyaratkan beberapa kondisi di dalamnya ya, karena kaitannya untuk melakukan validasi terhadap data ya, yang kita masukkan. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan khusus ya pada kategori tertentu ya, kita bisa berikan perintah tambahan ya, pertanyaan-pertanyaan khusus tersebut akan muncul jika kategorinya terpilih. Semisal ya, jika responden wanita, nah ini contohnya, jika respondennya wanita, maka akan muncul pertanyaan apakah sudah mengalami menstruasi. Nah, jika dia pria, maka pertanyaan ini tidak akan muncul. Kita juga bisa menandai field yang belum terisi. Kalau dalam checkcode, menandai di sini dengan memberikan warna kuning ya pada fieldnya. Melakukan pengkategorian otomatis apabila memenuhi kondisi tertentu. Misal jika ibu hamil dengan tekanan darah lebih dari 120, maka terkategorikan sebagai ibu hamil berisiko. Jadi tidak perlu mengisi lagi ya dia apakah ibu hamil berisiko atau tidak. Ini akan otomatis terisi nantinya jika syaratnya sudah terpenuhi atau kondisinya sudah terpenuhi. Kita juga bisa melakukan perhitungan otomatis ya untuk usia, IMT atau perhitungan-perhitungan lainnya, perhitungan gizi atau mungkin yang ini ya stunting, penentuan stunting bisa juga ya. Dan masih banyak lagi yang sifatnya menggunakan perhitungan matematika namun yang tidak terlalu kompleks tentunya ya. Dengan memberikan kondisi-kondisi tambahan tersebut ya akan mempermudahkan kita dalam melakukan entry data ya. Bahkan pada CDC government pun ya, AppInfo ini mengizinkan pembuat kuesioner atau survei untuk menuntun ya proses data entry agar data dapat tervalidasi dengan baik. Kita juga bisa melakukan skip otomatis pada kondisi tertentu dan melakukan beberapa coding pada variabel. Semisal nanti jika kita pilih laki-laki, maka akan tercetak 1 di database. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini akan mempermudahkan pada proses entry data atau pada pengolahan data kita. Oke. Untuk memulai menggunakan checkcode ya, kita harus masuk pada checkcode editor ya. Caranya dengan melakukan klik ya, pada icon checkcode ini ya, atau dengan klik tools kemudian pilih checkcode editor ya. Ketika kita klik salah satu ini, maka muncul checkcode editor seperti ini ya. Kalau checkcode editor ini aktif ya, sedang kita buka, maka kita tidak bisa merubah apapun pada form kita ya. Dia otomatis tidak bisa terbuka. Ini harus di close terlebih dahulu baru kita bisa buka. Nah, tanda pertama yang muncul di sini adalah sebuah komentar ya, artinya dia tidak dibaca sebagai sebuah program ya. Kalian juga bisa bikin komentar yang serupa. Caranya harus diapit dengan tanda garis miring dan bintang seperti ini. Jika komentarnya terdapat beberapa baris ya. Oke, ini adalah jendela checkcode editor ya. Ada 4 bagian di sini ya. Yang pertama di sini adalah bagian checkcode editornya mungkin ya. Bagian ini merupakan tempat field block atau commands ya, atau perintah-perintah atau kode-kode yang akan kita buat ya. Semua akan terisi di sini ya. Kemudian selanjutnya ya, bagian kedua atau panel choose field block for action ya. Pada panel ini kita dapat memilih field block apa. Apa itu field block? Nanti akan saya jelaskan ya. Field block apa yang akan kita taruh pada field block editor, pada editor tadi. Kemudian panel add command to field block.
pada panel ini berisikan commands ya, atau perintah-perintah yang dapat kita gunakan untuk membuat aturan ya, atau membuat kontrol pada form yang kita miliki. Ya, di sini ada beberapa aturan, tidak harus dihafal semua. Kalian bisa menghafalkan beberapa saja yang memang diperlukan jika kalian membuat sebuah formulir ya. Dan bagian terakhir atau panel terakhir adalah message ya. Semua pesan error atau berhasil, checkoutnya artinya tidak ada masalah, akan muncul pada panel ini. Kalau pesan error, maka dia akan tertulis merah nantinya. Jika tidak ada error, maka dia akan tertulis dengan teks warna hitam. Oke, itu adalah jendela pada checkout editor ya. Sekarang kita masuk field block ya. Ini yang tadi kita bahas ya, field block. Setiap commands ya atau perintah yang kita buat itu harus ditempatkan dalam sebuah blok ya. Jadi ada sebuah blok, itu namanya field block ya. Jadi perintah yang akan kita buat itu harus ada di dalam sebuah field block. Sebuah field block memiliki format sebagai berikut ya. Field, nama field ya. Kemudian parameter tindakan. Setelah itu baru perintah ya, atau commands yang akan kita gunakan ya, yang akan kita buat pada field block ini, nama field ini ya. Jadi perintah atau commands itu hanya bisa diberikan pada setiap field saja ya. Kita tidak bisa berikan di luar field. Kemudian and after and field ya. Nah, after ini dia adalah spesifik parameter atau parameter tindakan yang ditentukan untuk menjalankan command yang kita buat atau perintah yang kita buat. Ada beberapa ini ya, nggak cuma after saja, ada before, ada click. Itu nanti kita akan belajari pada video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan latihan menggunakan perintah khusus ya pada checkout ya. Latihan ini tujuannya untuk menghitung tanggal lahir ya. Saya di sini ada beberapa field ya, yang penting saya tunjukkan di sini adalah field date ya, yang berisikan tanggal lahir, kemudian field command button, nama fieldnya oke, kemudian field label atau title pada label usia dengan field name label usia, dan ada field lagi di sini ya. Nah, ini label atau title ya dengan field name usia. Kita akan membuat sebuah program ya yang akan menghitung usia dari tanggal lahir hingga waktu saat ini ya. Jadi ketika kita sudah pilih tanggal lahir kemudian klik OK, maka field usia akan terisi dengan usia dari tanggal lahir hingga waktu sekarang. Sekarang buka jendela checkout atau masuk pada checkout editor. Nah, pada checkout editor, kalian langsung perhatikan panel choose field block for action. Ya, di sini akan muncul ya, defines variables ya. Kalian buka pada page ini. Kalian klik tanda tambah pada new page ini. Kemudian perhatikan bahwa akan ada dua field yaitu command button dan date ya. Field pertama adalah command button ya dan date. Nah, yang artinya kita bisa memberikan command ya, kita bisa memberikan perintah hanya pada dua field ini saja ya. Hanya bisa memberikan perintah pada tombol dan field text, field date. Nah, karena tadi kita inginnya itu umur terhitung saat klik OK ya, maka kita akan buat perintah saat melakukan klik pada command button ini ya. Sehingga kalian bisa klik dua kali pada bagian klik ini ya. Jika sudah, maka field block untuk field OK telah terbentuk ya, dengan parameter tindakannya adalah klik. Jadi saat diklik, perintah apa yang kita inginkan? Nah, oke. Nah, tadi kan kita itu pingin menghitung usia
ya. Jadi saat tombol OK diklik, maka field usia ya tadi ya, label atau title usia tadi akan terisi oleh usia yang dihitung dari tanggal lahir hingga waktu saat ini. Waktu saat ini sesuai dengan tanggal pada komputer atau laptop kalian. Oke, sampai di sini sudah bisa mengikuti. Kalau sudah, kalian bisa masuk pada panel atau perhatikan panel add command to field block ya. Perintah yang digunakan untuk mengubah atau mengisi value dari sebuah field, dia adalah perintah assign ya. Jadi tadi kita ingin saat klik maka field usia akan terisi dengan usianya. Bagaimana caranya ya? Klik 2 kali pada assign ya, sehingga muncul jendela assign sebagai berikut ini ya. Nah, dari jendela assign ini kita akan mengisi atau mengassign variabel apa. Yang kita ingin isi adalah variabel usia ya. Maka pilih field usia pada assign variable. Selanjutnya kalian bisa langsung masuk ke expression. Klik tanda fx ya, atau fungsi fx tersebut. Kemudian pilih date function dan pilih years. Klik tanda fx ya. Kemudian pilih date function, kemudian pilih years ya. Sehingga pada bagian expression akan muncul years dalam kurung start date, end date ya. Kalau sampai ini seperti ini, maka yang kalian lakukan sudah sesuai. Langkah selanjutnya di blok nih end date ya, kalian lakukan blok pada end date. Oke, kalian blok sampai tanda kurungnya itu ya. Kemudian klik lagi fx ya. Kemudian pilih system function. Sekarang system function. Kalau tadi date function ya, sekarang system function. Kemudian pilih system date ya, pilih system date. Kalau sudah, kita blok sekarang start date ya. Start date kita blok. Kemudian isi dengan nama field dari tanggal lahir. Kebetulan dari form yang saya miliki, nama fieldnya adalah tanggal underscore lahir. Isi sendiri nih, ketik sendiri ya kalian ya. Sehingga pada bagian expression sekarang menjadi years dalam kurung tanggal lahir, system date tutup kurung. Kalau sudah begini, maka kalian sudah sesuai melakukannya. Oke, kemudian ya seperti ini ya kurang lebih ya. Years, tanggal lahir, system date. Pada assign variable pilih usia ya, pilih field usia. Maka nanti ya field usia ya, yang tadinya yang dia itu merupakan label title, dia akan terisi oleh tahun ya, tahun yang dari tanggal lahir sampai system date ya. Dia akan menghitung berapa tahun nih dari tanggal lahir ya, dari field tanggal lahir sampai system date ya, atau tanggal yang tertera pada laptop atau komputer kalian saat ini. Kalau sudah oke, masuk pada mode enter data, lalu silakan untuk mengisi sebuah tanggal dan klik OK. Kira-kira hasilnya seperti ini nanti. Oke, selanjutnya tugas untuk kalian ya, ini dikerjakan secara berkelompok. Yang pertama, jelaskan 10 fungsi atau fungsi dari 10 command pada checkcode yang Anda ketahui dan dapat Anda gunakan. Yang Anda ketahui dan dapat Anda gunakan. Kalau nggak bisa pakai, cuma tahu, jangan ditulis ya, jangan dijelaskan. Harus yang kalian ketahui dan dapat Anda gunakan. Kemudian jelaskan perbedaan parameter before dan after pada checkcode field block ya. Dan yang terakhir, buatlah sebuah formulir sederhana yang menggunakan minimal 1 command pada checkcode. Minimal 1 command pada checkcode ya. Maksimal terdapat 10 field selain judul dan nama anggota kelompok ya. Jadi pada form tersebut ya nggak boleh lebih dari 10 field selain judul dan nama kelompok. Oke,
Sekian pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.